Sabda TV. Pondasi keimanan yang kedua, inilah pembahasan kita. Pengagungan kepada Allah. Maka ketika seseorang mempermainkan syiar-syiar Allah, atau nama Allah itu sendiri, atau ayat Al-Quran, atau Rasulullah SAW, atau salah satu ajaran beliau, berarti itu bertentangan dengan pokok keimanan. Orang yang mengagungkan, nggak mungkin dia memperolok-olok. Nggak mungkin dia memperolok-olok kalau dia menghormati, mengagungkan, memuliakan. Jadi, menghina salah satu ajaran Islam, apalagi menghina Allah dan Rasulnya, menghancurkan keimanan sampai ke dasarnya, sampai ke pondasinya, yaitu pondasi pengagungan. Ini baru sekedar bercanda. Kalau serius tentu lebih parah lagi. Dia bermaksud menghina memang. Kalau dia cuma main-main, hanya bercanda, itu saja sudah kufur. Apalagi kalau dia serius, dia memang bermaksud menghina, mencela. Maka hati-hati jemaah sekalian, kekufuran ini banyak tersebar di hari-hari ini. Ada orang-orang yang mencela ajaran agama Islam dengan berbagai macam celaan dan penamaan-penamaan yang buruk. Ini sebenarnya konsekuensinya serius. Kalau dia tahu pasti itu sebenarnya ajaran Islam, lalu dia mengatakan itu ajaran kadrun, kadal gurun, itu ajaran Wahabi, itu ajaran radikal, teroris, intoleran. Padahal dia tahu itu ajaran Islam, maka itu membatalkan Islamnya. Dia bukan lagi seorang muslim. Nah, seperti ini lebih parah daripada sekedar bercanda. Dia serius, dia bermaksud merendahkan, mencela, menghina. Kalau dia nggak bermaksud menghina, cuma main-main, bercanda, itu sudah merupakan kekafiran. Apalagi dia serius, bermaksud menghina, menjatuhkan, merendahkan. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran dan juga disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam seluruhnya sepakat. Orang yang melakukannya adalah kafir. Sebagaimana ulama Islam juga sepakat, pemerintah wajib menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Itu disepakati ulama. Kemudian ulama beda pendapat. Kalau dia bertobat, apakah masih dihukum atau tidak? Sebagian ulama berpendapat kalau dia bertobat berarti dia nggak perlu dihukum. Dan bertobat itu artinya kembali dia masuk Islam, kembali mengucapkan syahadat, karena dia sudah kafir. Sebagian ulama berpendapat walaupun dia taubat tetap dihukum, karena urusan taubatnya urusan dengan Allah. Adapun urusan hukum antara pemerintah dengan pelaku dosa tetap harus ditegakkan. Sebagian lagi merinci, kalau yang dia hina Allah dan dia bertobat, maka tidak dihukum. Tapi kalau yang dia hina Nabi Muhammad SAW, walaupun dia bertobat tetap dihukum. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha Pemaaf. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kita harus tanya beliau dulu, beliau maafkan tidak? Sementara beliau sudah wafat. Maka dia tetap dihukum, karena nggak mungkin kita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya ulama beda pendapat kalau dia tobat masih dihukum atau tidak. Menunjukkan kepada kita ini permasalahan serius. Akan tetapi kita sebagai masyarakat tidak boleh melakukan tindakan penghukuman sendiri. Itu tugas pemerintah. Tugas kita adalah membantah mereka, meluruskan mereka, dan menjelaskan kepada masyarakat tentang kerusakan mereka, orang-orang yang mempermainkan ajaran Islam, apalagi yang mencelah, mencaci maki ajaran Islam. Tugas kita membantah mereka, mendakwahi mereka, dan mengingatkan masyarakat akan bahaya mereka.